Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Diaulandari dengan NPM S1I023044. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan peta sebaran suhu permukaan laut dan juga klorofil A di Provinsi Bali, yaitu di perairan bagian selatannya. Nah, di mana tugas pembuatan peta ini merupakan tugas dari Praktikum Oceanografi Perikanan yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Muksid, SKEL MSI. Peta sebaran SPL dan juga klorofil A ini dapat membantu kita dalam menentukan daerah penangkapan ikan. Dengan melihat sebaran suhu permukaan laut dan juga klorofil A-nya ini, kita bisa mengetahui di mana saja daerah yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya ikan, terutama ikan pelagis. Nah, langsung saja kita ke pembuatan petanya. Yang pertama yaitu pembuatan peta suhu permukaan laut. Jadi yang pertama kita download dulu Citra Aquamodis, SPL dan juga klorofil A. Kita download di website NASA Ocean Color. Jadi di sini kita yang pertama itu kan download suhu permukaan laut, berarti kita coba ke SST, terus periode kita buat jadi Mei, dan datanya itu kita ambil di bulan November tahun 2025 dari tanggal 1. Nah, end datanya itu juga November di tanggal 30. Selanjutnya kita ekstrak or download data. Setelah ini kita jadikan convert, terus kita download, kita salin ini, terus kita paste. Setelah itu kita download Citra klorofil A nya ya sekalian. Klorofil A untuk datanya apa, tentang tanggalnya kita samakan. Ini juga kita buat mepet, terus kita download, kita salin, nah kan udah ke download. Selanjutnya kita ke SIDAS, kita ke file, open produk, kita SST kan, jadi yang SST dulu kita masukkan. Nah di situ ini kita ke blend untuk menampilkan SST, kita klik 2 kali. Nah untuk mempermudah kita bisa kita tambahkan bersama untuk mempermudah melihatnya. Terus untuk zoom kita bisa pakai ini, terus kita zoom di daerah Bali. Nah ini biar mudah. Nah ini. Terus kita untuk mengambil datanya, pertama kita klik rectangle ini, terus kita klik di bagian perairan selatan ini coba. Itu ekspor data geometri, nah ini sudah ada ya. Kembali lagi kita aktifkan SST-nya, kita matikan, terus kita download datanya. Data SPL bulan November Bali. Oke, ekstrak. Terus kita buka Excel, kita ke file. Nah ini udah selesai. Selanjutnya kita ke Excel kan, kita ke file, terus open, pilih tempat kita menyimpan tadi ini, terus kita hapus pixel A dan pixel Y nya, kita hapus, terus kual SST nya kita hapus. Nah kita hapus NaN ini, dapat mengganggu nantinya. Hapus. Nah ini sudah selesai. Terus kita ke file, kita save as, kita simpan data suhu. Nah setelah itu kita lanjut ke ArcGIS. Jadi kita ke file, terus add data, terus add data, add SG data. Ini terus kita ubah ke UTM zona 50S karena Bali berada di zona UTM 50S.
Nah, setelah ditambahkan SHP Provinsi Bali, selanjutnya kita ke Spatial Analyze, terus kita ke Interpolation, terus IDW. Nah, ininya lupa kita ekstrak datanya. Data SPL Bali. Oke. Nah, baru ini kita IDW kan. Itu kita masukin ini. Terus ini kita ubah ke ini untuk menyimpannya IDW Pulau Bali 2.0. Kita tunggu sampai IDW-nya selesai. Nah, ini yang ini kita angkat saja. Nah, selanjutnya kita ubah warnanya seperti dari ke ini kita buat jadi pengakalan saja. Terus suhu kita buat dari biru ke merah. Spotify 228 29 30 Oke. Nah, sekarang tinggal kita atur tampilannya. Ini kita buat label provinsi. Ini kita buat 10, 12, super. Oke. Ini setelahnya tinggal kita layout. Begini tampilannya ketika sudah di layout. Selanjutnya tinggal kita simpan. Selanjutnya yaitu kita membuat peta sebaran klorofil A. Nah, ini sudah dimasukkan klorofil A-nya. Langsung sama seperti SST tadi, langsung dibuka. Terus ini sama biar dia lebih jelas, terus kita zoom ke pulau ke provinsi Bali. Masukkan klorofilnya dulu biar lebih enak untuk. Nah, terus kita lakukan kotak. Oke. Ini cukup. Ini ke vektor data, kita ke geometri. Terus ini sudah ada ya. Terus untuk klorofil. Klorofil kita aktifkan lagi. Ini kita matikan. Kita ekstrak. Kita ekspor datanya. Ini ke yang data klorofil A Bali November. Simpan. Kita buka Excel. Nah, setelah kita olah datanya di Excel, selanjutnya kita masukkan ke arsip, sama seperti yang ke SPL tadi, yaitu pertama kita SMK. Latitude dan klorofil A.
Terus ini kita ubah ke UPM. Nah, ini selanjutnya kita ekstrak datanya, ekspor data ke, ya ini ekspor data klorofil A Bali HP. Oke. Nah, setelah itu kita ke spatial analysis, terus interpolasi, terus IDW. Nah, di sini kita masukkan data klorofil A Bali tadi yang kita ekspor. Tunggu. Terus yang ini zip filenya kita ganti ke klorofil. Terus pilih tempat menyimpan. Menyimpannya di sini. IDW klorofil A.tif. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, ini ketika dia sudah selesai, terus ini kita matikan aja karena yang kita ambil cuma di sebelah aja ya, jadinya begini. Nah, terus ini kita ubah tampilannya, kita ke properties, kita ubah warnanya sesuai dengan warna look ini. Terus kita ubah warnanya, kalau itu dari hijau, ini hijau lah ya, ini boleh coba jadi 16 aja. Oke lah ya. Oke. Nah, ini warnanya. Setelah itu tinggal kita layout. Nah, beginilah tampilannya ketika sudah di layout. Selanjutnya tinggal kita simpan. Nah, jadi itulah tadi proses pembuatan peta sebaran SPL dan juga klorofil A di perairan selatan Provinsi Bali. Nah, di mana pada kedua hasil peta tadi menyatakan hubungan antara SPL dan juga klorofil A ini berbanding terbalik, di mana suhunya lebih dingin itu menandakan perairannya lebih subur. Nah, sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi sebaran ikan karena pertemuan antara suhu yang optimal dan juga konsentrasi klorofil yang tinggi itu dapat menciptakan zona daerah penangkapan ikan yang melimpah. Jadi itulah tadi video pembuatan peta SPL dan juga klorofil A sebagai tugas akhir praktikum oceanografi perikanan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.